Sekali lagi, salam. Ya, puji Tuhan kita semua boleh ada di sini. Sekali lagi, karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita semua boleh berkumpul. Baik semua yang ada di sini maupun mungkin yang ikut secara online di berbagai tempat. Kita bersyukur ya karena Tuhan mengasihi kita, mengasihani kita. Dia masih berikan kepada kita berbagai kesempatan untuk berbuat sesuatu untuk namanya, untuk Injil, maupun supaya hidup kita ini boleh jadi berkat bagi yang lain. Ya, puji Tuhan ya. Saya ajak kita untuk saat ini merenungkan sebuah tema bertobat karena kerajaan Allah. Ya. Bertobat karena kerajaan Allah. Yang uniknya di dalam dunia ini, penderitaan itu dipakai oleh iblis, penderitaan dan ketakutan dipakai oleh iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan, untuk membuat kita menyiksa diri, dan untuk membuat kita bunuh diri. Tetapi penderitaan dan ketakutan dipakai oleh Tuhan Allah untuk menyatakan anugerahnya bagi kita. Dan di dalam Yesus Kristus itu dia nyatakan. Dari sini kita bisa memahami kenapa Yesus itu dia merelakan dirinya memasuki jalan penderitaan. Satu-satunya cara yang Allah pakai untuk menyelesaikan masalah dosa adalah jalan penderitaan. Makanya Yesus tidak menghindari jalan penderitaan itu. Dia masuk ke dalam jalan penderitaan itu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara baca baik-baik firman Tuhan dari Kejadian sejak manusia jatuh dalam dosa, di Kejadian pasal 3, kejahatan, penderitaan mulai dialami oleh manusia. Kejahatan dan penderitaan itu dan ketakutan-ketakutan itu, bahkan kita tahu respon Adam pertama kali kepada Allah setelah jatuh dalam dosa, respon Adam yang pertama kali ketika tahu langkah-langkah Allah di Taman Eden, dia takut, dia bilang. Aku takut, makanya aku bersembunyi. Jadi ketakutan, penderitaan dipakai oleh iblis untuk membuat manusia jauh dari Tuhan. Untuk membuat manusia menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai penderitaan dan akhirnya bunuh diri. Lalu iblis akan cuci tangan, kamu yang bunuh diri, kamu yang siksa diri, bukan saya. Makanya seringkali Bapak-Bapak Saudara, coba tanyakan orang yang setelah mereka sadar setelah buat satu kesalahan, kejahatan, apa yang mereka katakan? Mungkin mereka bilang, saya tidak bayangkan bisa buat seperti itu. Begitu. Kok bisa ya? Kok bisa? Begitu. Karena iblis menggiring orang kepada pikiran yang salah, menjauh dari kebenaran, sehingga dia membenarkan apa yang dilakukan saat itu. Nah, karena itu kita perlu hati-hati dalam hidup ini, kita perlu belajar kebenaran. Dan Yesus bilang kepada 3 orang dekatnya dia di Taman Getsemani, berjaga-jaga dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, kelemahan daging ini yang sering dipakai iblis untuk membuat kita jauh dari kebenaran. Sehingga seringkali orang, dia begitu yakin bahwa apa yang dilakukan itu benar. Istilah Alkitab, dia menggunakan istilah pada waktu kebodohanmu, pada masa kebodohanmu. Pada masa kebodohan kita mengatakan apa yang kita lakukan itu benar. Dan kita sangat meyakini itu benar. Tetapi setelah kesadaran itu datang, setelah kebenaran itu kita dengar, dan hati kita terbuka untuk kebenaran, kita akan mengatakan bahwa apa yang saya buat itu salah. Kalau misalnya sekarang saya tanya kepada Bapak Muhammad dan Bapak Saudara yang ada di sini maupun yang ikut secara online, mengapa orang bertobat? Ya, kalau saya misalnya minta izin saya bertanya kepada Bapak Muhammad dan Saudara, mengapa kamu bertobat? Mengapa Bapak Muhammad dan Saudara bertobat? Kalau kita tanya kepada orang lain, kenapa lu bertobat? Orang bisa kasih banyak sekali alasan. Banyak alasan. Kenapa kamu bertobat? Ya, kalau di gereja ditanya, kenapa mau bertobat? Supaya diberkati. Kalau tidak bertobat, tidak dapat berkat. Kenapa kasih persembahan? Supaya saya bisa diberkati oleh Tuhan. Kenapa ke gereja? Supaya diberkati. Kenapa bertobat? Supaya jangan dihukum. Kalau tidak bertobat, Tuhan hukum kita masuk neraka. Gitu ya. Kenapa bertobat? Supaya ekonomi makin baik. Karena waktu tidak bertobat, ekonomi hancur-hancuran. Gitu. Kenapa bertobat? Supaya sehat dan tidak sakit lagi. Misalnya, kenapa tidak merokok? Kenapa tidak minum mabuk? Kenapa tidak begadang sampai pagi lagi? Ya supaya sehat. Gitu ya. Pernah sekali waktu saya mau SMA kelas 3 mau Eptanas, waktu itu saya benci saya punya mama. Dan 3 hari saya terpaksa puasa karena benci mama, jadi tidak mau makan di rumah. Karena tidak tahu mau makan di mana. Hari ketiga,
ada suara di hati saya bilang begini, karena saya mau masuk Eptanas tahun 95. Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak lulus. Wow, saya gemetar. Kalau tidak lulus itu lebih malu daripada tidak membenci mama. Gitu. Akhirnya saya minta maaf kepada mama saya, dan satu hal yang luar biasa membuat saya menangis ketika saya peluk mama saya dan saya minta maaf. Mama saya bilang begini, beta suka semaaf lu dari lama. Di situ saya menangis dan saya ke sekolah dengan air mata jatuh. Di situ saya belajar, Bapak Saudara, seringkali kita membenci Tuhan, kita marah Tuhan, karena kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita, tapi sebenarnya Tuhan bilang, saya sudah ampuni kamu sebelum kamu lahir. Amin. Sebelum kita ada di dalam dunia ini, Yesus sudah berdoa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita tidak punya alasan untuk marah pada Tuhan, untuk kecewa pada Tuhan. Karena sebelum kita ada, Allah sudah menyediakan segala sesuatu. Pengampunan itu sudah Dia sediakan. Jalan ke surga itu sudah dibuka oleh Yesus Kristus sebelum kita ada dalam dunia ini. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita, tidak ada alasan untuk kita membenci Tuhan. Karena Dia sudah lakukan segalanya untuk kita. Nah, saja kita baca satu ayat. Ya. Kita baca satu ayat dari Matius 4 ayat 17. Ya. Matius 4 ayat 17. Kadang-kadang dalam hidup ini Bapak Saudara, banyak orang menyalahartikan, salah artikan bahwa bertobat itu seperti menangis dan menyesal. Ya, kalau ada yang menangis, kita pikir dia sudah bertobat. Gitu ya. Ada yang bilang, saya menyesal, ya, kita pikir dia sudah bertobat. Ya. Mari kita lihat dari Matius 4 ayat yang ke-17. Matius 4 ayat 17, mari kita baca satu ayat firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Teks di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, di Matius 4 ayat 17 berkata begini, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di teks asli Yunani atau ada di dalam Alkitab yang lain dalam bahasa Inggris, dia ada satu kata yang Lembaga Alkitab Indonesia ini tidak tulis di sini. Padahal kata itu sangat penting. Ya. Kalau ikut teks asli dibilang begini, sejak waktu itulah Yesus mulai memberitakan. Ya, sejak waktu itulah Yesus mulai memberitakan. Ya. From the time Jesus began to preach, sejak saat itu Yesus mulai memberitakan. Nah, kata mulai ini di dalam teks asli, dia dari bahasa Yunaninya arkom ahe, itu artinya memulai dan konsisten melakukan berulang-ulang. Jadi mulai dan konsisten melakukan berulang-ulang. Jadi ini penegasan yang sangat penting. Kenapa? Karena ini khotbah Yesus yang pertama kali. Kalau kita lihat di Matius 4 itu setelah Dia turun dari gunung, setelah Dia menang atas pencobaan dari iblis, khotbah Dia yang pertama kali dalam ayat 17 adalah bertobatlah. Yesus mulai memberitakan. Dan sekali lagi, kata mulai itu berarti berulang-ulang, konsisten, berulang-ulang. Apa pesan yang penting ya? Kalau kita mau simpulkan, jadi nanti kalau Bapak Saudara pulang dari ibadah ini dan lupa hal-hal yang lain, ingat ini. Artinya bahwa gereja kalau mengikuti cara Yesus berkhotbah, cara Yesus mengajar, maka pesan pertobatan itu tidak boleh hilang dari pemberitaan di gereja. Karena itu yang Yesus beritakan, konsisten, beritakan pertobatan. Masalahnya, banyak orang datang ke gereja tidak mau dengar tentang pertobatan. Yang mau dengar, dia dengar apa? Bagaimana supaya saya diberkati. Dia tidak mau dengar tentang pertobatan. Sehingga ketika khotbah yang tegas untuk menemplak dosa, dia akan pindah gereja. Dia akan cari gereja yang tidak omong tentang dosa. Kalau bisa omong yang lain-lain, omong yang enak-enak saja, omong yang lucu-lucu, kita ketawa-ketawa ya. Karena kita sudah stres selama 6 hari, kerja capek-capek, stres, datang ke gereja, ya gereja menjadi tempat lawakan, panggung hiburan, gitu. Bukan lagi pemberitaan kebenaran. Dan ini Alkitab juga sudah sampaikan. Paulus menyampaikan kepada Timotius bahwa akan ada masanya yang orang beritakan apa? Hanya mengenakan telinga. Mengenakan telinga itu bahasa asli bilang begini, bikin telinga geli kok ketawa-ketawa. Nah, gitu. Oke, kalau ketong rasa lagi suntuk, nah cari siapa yang tukang bikin lucu kok. Dengar dia cerita supaya telinga geli, potong kata-kata pulang tidur nyenyak. Gitu. Nah, akan ada masanya yang seperti itu.
Tapi sekarang pertanyaan begini Bapak Mama Saudara, kenapa Yesus memberitakan pertobatan? Bukankah pada masa itu orang-orang Yahudi pada masa itu dong rajin gereja? Istilahnya ya, kalau istilah sekarang rajin gereja, pada masa itu ya rajin ke tempat ibadah, ke sinagoge, ke rumah ibadat, ke bait Allah. Orang Farisi dan ahli Taurat rajin untuk beritakan pengejaran. Makanya kalau kita baca dalam Matius 5-7, di situ Yesus sering mengutip perkataan ini. Kamu telah mendengar firman, kamu telah mendengar firman, kamu telah mendengar firman. Berarti ajaran-ajaran itu sudah banyak diberitakan saat itu. Lalu kenapa Yesus harus beritakan pertobatan? Bertobat. Kenapa? Nah, dari sini kita belajar lagi satu hal Bapak, Mama, dan Saudara, bahwa ke gereja saja tidak cukup. Rajin beribadah saja tidak cukup. Sekali lagi ini bukan berarti kita membayar Tuhan dengan mau masuk surga, rajin gereja, rajin beribadah, bukan. Tidak ada urusan dengan masuk surga. Karena masuk surga itu adalah anugerah Allah dalam Kristus bagi kita, bukan usaha kita. Jelas Alkitab omong seperti itu. Jadi sekarang kalau Bapak Mama Saudara kita perhatikan baik-baik, kita di NTT, di Kota Kupang ya, atau di daerah kantong Kristen, kita lihat begitu banyak gereja-gereja baru yang muncul gitu. Orang-orang datang ke gereja, jumlah jemaat makin banyak begitu. Tapi kenapa kejahatan, terutama yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu tidak berkurang? Dan kalau kita bisa lihat, ya disitulah orang-orang kita lihat, orang yang rajin gereja, ya mereka yang lakukan seperti itu. Di gereja ada begitu banyak, ya orang datang ke gereja juga bersinah, mencuri, merampok. Habis melayani majelis jemaat, waktu hitung kolektif, pencuri uang kolektif. Berarti seperti kondisi pada masa Yesus beritakan pertobatan, ke gereja saja tidak cukup. Karena Yesus sama dengan Yohanes Pembaptis, sebelum Yesus berkhotbah, Yohanes Pembaptis sudah berkhotbah lebih dulu dengan pesan yang sama. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Inilah kenapa saya bisa memahami, kenapa banyak orang di luar sana sering bilang begini, ke gereja, tidak ke gereja itu sama sah. Di persekutuan, tidak persekutuan, sama sah. Bika habis waktu pergi gereja, lebih baik kau pergi usaha, uang, cari uang dapat banyak. Atau santai-santai, atau pergi wisata, refreshing. Kau sama, seorang pergi gereja sama dengan kotong juga. Malahan kotong soalnya pergi gereja lebih kaya dari dong. Dong pergi gereja sakit-sakit, soalnya sembuh-sembuh. Kotong sehat-sehat sah. Tidak ada bedanya. Nah disinilah banyak dari kita salah melihat kerajaan sorga. Salah melihat konsep kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kerajaan yang melampaui apa yang nanti saat-saat kita akan melihat secara mata jasmani, fisik. Tapi pada saat ini kerajaan Allah itu sesuatu yang bersifat spiritual. Makanya Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang punya kerajaan sorga. Kita melihat orang, kita anggap ini orang ini laku-laku gitu. Tapi jangan heran, mereka lah yang punya kerajaan sorga. Para murid anggap remeh itu anak-anak gitu. Tidak masuk hitungan, tidak masuk hitungan zaman. Mereka tidak bisa kasih suara di partai politik, ya kan? Tidak bisa pilih presiden, tidak bisa menuntut apa-apa. Tapi Yesus katakan apa? Kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Kerajaan sorga, kerajaan Allah punya konsep yang berbeda dengan kerajaan manusia. Nah, jadi ini yang Yesus sampaikan kepada kita semua Bapak, Mama, Saudara, sehingga kalau kita lihat kembali pada Matius 5-7, Yesus mengoreksi apa yang diajarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu. Jadi yang paling penting ke gereja adalah menerima pengajaran yang benar. Itu yang paling penting. Bagi kami yang Tuhan percayakan beritakan firman Tuhan, hal yang sangat serius menggemuli pemberitaan yang benar di hadapan Allah. Bapak, Mama, Saudara, sebagai jemaat yang datang beribadah, sungguh-sungguh berdoa untuk menerima pengajaran yang benar, sungguh-sungguh mendoakan hamba Tuhan yang dipercayakan beritakan firman Tuhan. Pengajaran yang benar itu sangat penting. Saya minta izin pakai dua istilah ini. Sekarang karena di medsos orang lagi seru-seru dengan istilah ortodoksi dan ortopraksi. Ortodoksi itu artinya pengajaran, doksi, dogma, doktrin. Ortopraksi itu praktis, praktek gitu. Jadi ajaran yang benar
itu tidak mutlak orang yang dengar ajaran benar itu akan hidup benar, tidak mutlak. Tetapi kehidupan yang benar, praktek hidup yang benar tidak bisa tidak harus melalui pengajaran yang benar. Bapak saudara bisa ikuti ini? Saat ini kita dengar firman Tuhan, ajaran yang benar, tidak otomatis kita keluar sini kita benar. Kita bergumul, bahkan jatuh lagi, begitu. Bisa. Tapi ketika kita jatuh, anugerah Allah angkat kita dalam Kristus. Tetapi pola hidup, cara hidup yang benar tidak mungkin terjadi tanpa pengajaran yang benar. Amin tidak? Kalau anak tidak pernah sekolah, kita tidak bisa baca tulis, kita akan tersesat. Gitu. Itu tidak berarti kita tahu, karena kita yang pernah sekolah tahu, tidak berarti bahwa kita yang sekolah itu kita jago-jago pintar, tidak, kan banyak juga yang gagal-gagal. Tetapi pengetahuan tidak mungkin datang, pengetahuan untuk berbuat yang benar tidak mungkin datang tanpa pengajaran yang benar. Karena itulah Yesus beritakan bertobat. Salah satu contoh begini, di dalam Matius 5-7 Yesus mengkritik begini. Kamu kalau berdoa itu jangan berdoa seperti orang yang bertele-tele di pinggir-pinggir jalan. Kenapa? Kalau kita bisa memahami konteks pada masa itu, kita bisa mengerti apa maksud Yesus. Orang-orang Yahudi saat itu mereka kan punya jam doa yang ketat sekali. Jam sembahyang, jam 3, 6, 9, 12 itu jam sembahyang. Dan itu tidak boleh dilanggar. Nah, kadang-kadang orang-orang yang ingin dipuji, dong tidak tinggal di rumah pada jam sembahyang. Atau tidak pergi ke rumah ibadat. Dong lagi sibuk, misalnya tiba-tiba ada jam 3 sore sibuk di pasar. Misalnya, mungkin di antara kita misalnya yang ada di pasar. Dan jam 3 sore harus berdoa. Tidak boleh tidak. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita tidak berdoa? Harus berdoa. Nah disitulah mereka berdoa dengan berteriak-teriak supaya orang tahu bahwa mereka berdoa supaya dapat pujian. Makanya Yesus bilang kalau kamu lagi berdoa jangan pukul gong. Begitu. Jadi yang salah itu bukan berdoa di pinggir jalan. Kalau berdoa di pinggir jalan salah berarti tidak boleh KKR, setuju? Ya, tidak salah gitu. Tapi niat hati ini untuk dipuji itu yang Yesus kritik. Kamu beri sedekah supaya orang lihat, kamu beri sedekah supaya kamu dipuji. Niat hati itu yang Yesus kritik. Yesus juga mengkritik, memperbaiki, mengoreksi ajaran orang Farisi. Di Ulangan itu ditulis begini, kasihilah sesama manusia. Hanya tertulis seperti itu, tidak ada tambah-tambahan yang lain. Tapi pengajar-pengajar Yahudi menambahkan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Mereka tambahkan, itu Yesus koreksi. Tidak ada menjilah musuhmu. Bahkan Yesus bilang, aku katakan kepadamu, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Yesus menempatkan standar hidup kerajaan Allah itu melebihi ajaran orang-orang. Minggu yang lalu di rumah di rumah Pak Stephen 5, saya sampaikan begini. Dunia mengajarkan kepada kita, misalnya yang kamu berusaha kamu pasti bisa, berusaha pasti bisa, berusaha pasti bisa. Tapi apa ajaran Alkitab? Alkitab mengajarkan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada satu lagi ajaran di luar begini Bapak Ibu Saudara. Dibilang begini. Kalau kamu tidak suka orang berbuat kepadamu, jangan berbuat itu kepada orang lain. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi apakah ini Alkitabiah? Ini tidak Alkitabiah, walaupun masuk akal. Kalau misalnya misalnya mama tidak suka minum kopi. Lalu ketika dikasih kopi, akan lebih mudah mama kasih ke orang lain kan? Karena tidak suka gitu. Tapi apa yang Alkitab katakan begini, apa yang kamu suka orang lakukan kepadamu, lakukan itu kepada orang lain. Sama tidak dengan ajaran sebelumnya? Berbeda. Apa yang kamu suka? Kamu suka minum susu? Suka. Kasih susumu itu kepada orang lain. Mereka juga suka minum susu. Itu lebih mudah mana? Kita lakukan apa yang kita tidak suka, dan kita tidak lakukan pada orang lain, atau apa yang kita suka itu kita kasih kepada orang lain. Mana yang lebih sulit? Apa yang kamu suka, kasih pada orang lain, itu lebih sulit. Saya tidak suka minum kopi, gampang saja orang minta saya kasih ini, saya tidak suka. Tapi saya suka minum susu murni. Saya suka, lalu orang kasih ke saya. Susah tidak saya kasih ke orang lain? Susah. Yesus mengajarkan standar hidup di dalam surga lebih tinggi dari standar hidup dunia ini. Makanya orang yang di luar Kristus tidak akan bisa terima ajaran itu, apalagi lakukan. Orang dunia ajar kita begini,
Sekolah untuk apa? Untuk bisa kerja, supaya apa? Kamu bisa makan, minum, pakai. Itu yang udah diajarkan. Coba sekarang kita tanya anak-anak kita, atau kita tanya diri kita sendiri, kenapa kamu kerja? Ya, supaya bisa dapat makan. Makanya orang artikan kerja dengan cari makan, cari nafkah, cari hidup. Kalau Yesus bilang itu tak usah dicari, betul kan? Makan, minum, pakai, itu otomatis kamu dapat. Karena orang yang tidak kenal Allah saja dikasih, apalagi kamu. Tapi Yesus punya ajaran apa? Kejarlah, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Itu orang di dunia tidak cari, kamu cari itu. Ketika kamu dapat, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ini, kalau kita omong dengan orang yang tidak kenal Tuhan, mereka ketawa kita, bahkan tempeleng kita. Saya sudah 3 hari tidak dapat makan, kamu bilang jangan cari makan, bagaimana? Saya hidup dengan khawatir, lalu kamu datang beritakan firman Tuhan, jangan khawatir, tidak masuk akal. Bagi mereka yang di luar Kristus. Makanya, Matius 5-7 itu pengajaran bukan untuk orang di luar Kristus. Itu pengajaran bagi orang dalam Kristus. Pengajaran bagi orang yang telah mendengar firman. Makanya Yesus katakan, kamu telah dengar firman. Kamu telah dengar. Berarti kamu bagian dari umat Allah. Gitu. Tapi saya mau koreksi kamu punya pengajaran. Kata Yesus. Nah sekarang mari kita jujur. Kalau sekarang Yesus lihat kita, ini apa yang dia mau koreksi pada kita? Pasti banyak hal. Tadi dari kesaksian rohani ya, mengatakan ya, banyak hal yang mesti kita koreksi dalam hidup ini. Saya pribadi juga. Saya berkali-kali menangis di depan Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, kadang-kadang pun istri tidak tahu. Karena banyak hal yang saya mesti bergumul dalam hidup ini, tidak mudah. Tidak mudah. Kadang-kadang saya mengaku Tuhan, saya masih lebih mencintai dunia ini daripada Tuhan. Waktu Yesus mau koreksi Petrus, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Yesus koreksi Petrus? Petrus itu orang kepercayaan Yesus, betul ya? Di dalam masa-masa tersulit dalam hidup kita itu biasanya dekat kepada orang yang kita percaya. Betul ya? Kita akan ajak dia tolong doakan saya. Lalu kita bercerita, kita sedang bermasalah apa. Yesus bercerita kepada Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Saya sedih sekali seperti mau mati. Yesus jujur, dia curhat, dia sedang mengalami pergumulan berat. Sebagai manusia dia sedang diliputi dengan pergumulan yang sangat berat. Dan orang terdekat dia salah satunya adalah Petrus. Dan sebelumnya, berapa jam sebelumnya Petrus sudah berkomitmen. Aku akan masuk penjara bersama-sama dengan kamu. Tapi berapa jam kemudian apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus. Menurut catatan Markus, penyangkalan yang ketiga itu Petrus katakan dengan, saya bersumpah saya tidak kenal orang itu. Kira-kira Bapak mau coba ada orang dekat, karyawanku, temanku yang tiba-tiba menyangkal kita begitu. Kita akan bilang, betiti batu, 7 turunan tidak kenal lu, syukur-syukur 7 turunan. Mungkin setengah turunan, saya mungkin kau tuh saudara lah. 7 turunan, besok akan kenal lu. Yesus mengalami penderitaan yang paling pedih. Dari segi fisik, bahwa saudara dari segi fisik kita tahu dia sangat menderita. Dari segi psikologis, dia sangat tertekan. Karena dia dikhianati, disangkali oleh orang yang duduk makan semeja dengan dia. Dari sisi rohani, spiritual, dia berseru apa? Bapa, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? 3 sisi hidup manusia, Yesus alami penderitaan itu. Tidak mudah. Dan memang sangat tidak mudah. Tapi bagaimana cara Yesus memulihkan Petrus? Kita tahu cerita dalam Yohanes 21, ayat 15 dan seterusnya. Yesus ajak mereka makan pagi bersama-sama. Betul ya? Mereka lagi cari ikan tidak dapat. Lalu Yesus panggil bukan dengan bukan dengan kawan, bukan, tapi anakku. Adakah lauk pauk padamu? Yesus tanya sebagai seorang sahabat, seorang bapak kepada anak-anak. Lalu dia ajak mereka pancing ikan ya, dan dapat, lalu disuruh bawa ke darat dan mereka makan bersama-sama. Nah, setelah makan, lalu Yesus mulai ajak Petrus jalan-jalan. Jadi Bapak Mama bersaudara, ada satu tips yang Yesus ajar kepada kita. Cara menyelesaikan masalah jangan dengan marah-marah. Ajak makan. Kenapa? Karena meja makan hanya disediakan bagi orang-orang terdekat. Amin. Kita tidak mungkin ajak orang yang tidak kenal dia untuk datang makan dengan kita. Meja makan, tempat makan hanya tempat bagi keluarga dan orang-orang terdekat kita. Setuju tidak? Kalau kita ajak orang itu makan, berarti kita katakan kamu dengan saya, kita bersaudara, kita berkawan. Yesus ajak Petrus makan. Habis makan, lalu dia ajak jalan, mari kita jalan-jalan bercerita.
Dan tidak ada satupun pertanyaan Yesus, kenapa lu menyangkal beta? Tidak ada. Kenapa? Karena Yesus menyelesaikan inti masalah, bukan cari masalah. Kalau kotong mau memperbaiki masalah dengan omong masalah, itu bikin masalah baru. Tapi kotong lihat apa esensi dari masalah itu. Esensinya ini, Yesus tahu bahwa Petrus mengasihi Yesus tetapi tidak seperti yang seharusnya. Dari mana kita tahu itu? Yesus bertanya kepada Petrus begini, ada 3 kali pertanyaan. Kalau kita lihat bahasa Indonesia sekali lagi ini mungkin sudah sering kita dengar. Kalau di bahasa Indonesia kita agak susah ketemu apa inti masalahnya. Karena tetap tiga-tiga menggunakan kata kasih, mengasihi. Yesus bertanya kepada Petrus yang pertama kali, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Kata mereka itu dalam bahasa Yunani neuter. Neuter itu artinya apapun, makhluk hidup maupun yang bukan hidup. Apakah engkau mengasihi aku dari segala-galanya? Dan Yesus menggunakan kata agape. Apakah engkau agape kepadaku? Orang sering artikan agape itu artinya kasih yang walaupun, meskipun, apapun. Tapi Petrus menjawab begini, engkau tahu Tuhan, aku filia kepadamu. Petrus ingin mengasihi Yesus, tetapi kasihnya hanya sebatas kasih persahabatan. Saya tidak bisa lebih dari itu. Makanya ketika saya terancam, saya tinggalkan engkau. Lalu Yesus bertanya kedua kali, apakah engkau agape kepadaku? Apakah engkau mengasihi aku apapun, kapanpun, meskipun? Lalu Petrus bilang apa? Engkau tahu Tuhan, aku filia kepadamu. Aku hanya bisa mengasihi engkau sebagai sahabat. Engkau sahabatku. Tidak lebih dari itu. Lalu Yesus bertanya yang ketiga kali, apakah engkau filia kepadaku? Disitulah Yohanes menulis, Petrus menangis. Lalu diakui, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku hanya bisa mengasihimu sebagai seorang sahabat. Tapi tuntutan Allah kepada kita, di dalam konteks Petrus itu adalah mengasihi dia apapun yang terjadi dalam hidupmu. Kapanpun, meskipun, tanpa syarat. Makanya ajaran-ajaran kitab yang seterusnya bagi gereja, bagi orang Kristen adalah bersukacitalah senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang Allah minta dari kita. Bagi orang-orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan, ada standar hidup yang lebih tinggi dari dunia ini. Makanya batasilah diri mendengar ajaran-ajaran dunia ini. Nonton sinetron, ikut medsos, tidak ada salah gitu. Tapi perkuatlah diri kita dengan ajaran yang benar. Saya kasih contoh begini. Bapak mama yang punya anak-anak apalagi masih kecil, pasti tidak akan berani atau biarkan mereka bergaul dengan tetangga sebelum bapak mama yakin bahwa kita sudah tanamkan ajaran keluarga kita kepada dia. Sehingga ketika dia keluar, dia akan pegang ajaran orang tua. Dia akan bilang, bapak bilang begini, mama bilang begini. Itu kenapa? Karena kita sudah tanam. Kalau kita tidak tanam itu lalu kita biarkan dia keluar, maka ketika kita tegur dia akan bilang apa? Itu om bilang begini. Itu tante bilang begini. Kita sudah kalah. Sebelum lihat cara Yesus mendidik murid-murid. Yang pertama, ini pola, Yesus punya 3 pola mendidik murid-murid. Yang pertama, Yesus pakai prinsip begini, saya lakukan kamu lihat. Jadi tahun pertama murid-murid ikut Yesus, mereka hanya lihat saja apa Yesus lakukan. Mengajar, membuat mujizat, mereka hanya lihat. Yesus tidak suruh mereka buat apapun. Tapi setelah mereka lewat kelas yang pertama, lihat apa yang Yesus lakukan, lalu Yesus mulai mengutus mereka. Makanya ada bacaan Yesus mengutus 12 murid, mengutus 70 murid. Begitu. Kamu lakukan, saya lihat. Lalu mereka datang laporkan, Yesus bilang iblis jatuh seperti kilat begitu. Setan takut kepada kami. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah Yesus naik ke surga, Yesus bilang, sekarang kamu dengan saya, mari kita sama-sama lakukan. Kamu beritakan Injil, saya menyertai kamu dengan Roh Kudus. Jadi jangan coba-coba keluar sebelum kita makan. Amin. Sebelum makan dan minum jangan kerja. Nanti kita capek, sakit percuma. Nikmati dulu kasih karunia Tuhan. Kuat dulu dalam Tuhan, baru beritakan Injil. Makanya kisah 1 ayat 8, Yesus bilang begini, kamu tidak akan pernah jadi saksiku kalau Roh Kudus belum turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus sudah turun, baru kamu akan menjadi saksiku. Nah, banyak orang yang bertobat sekali lagi, itu karena yang tadi di awal saya katakan, mereka punya alasan-alasan seperti ini.
supaya tidak dihukum, supaya tidak sakit, supaya ekonomi baik dan supaya terkenal dan sebagainya. Tapi Yesus katakan bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Apakah kita punya kerinduan untuk bertobat karena kerajaan Allah atau bukan? Karena yang diperhitungkan oleh Allah adalah pertobatan karena kerajaan surga sudah dekat. Kata bertobat mungkin Bapak Saudara pernah dengar, ya kata bertobat itu dari kata metanoia, pertobatan, metanoia. Apa arti metanoia? Metanoia itu artinya ubah cara berpikir. Cara berpikir kita yang berubah. Kapan cara berpikir kita berubah? Dia punya contoh begini. Setelah kita sudah jalan jauh, misalnya sekarang kita sudah usia di sini, sekarang, lalu kita lihat ke masa lalu. Masa lalu saya begini, saya terlalu jahat. Saya mau bertobat. Jadi setelah kita merenungkan, berpikir-pikir, lalu kita mengambil keputusan bertobat. Tidak ulangi lagi. Tapi tidak cukup hanya dipikir. Waktu Yohanes Pembaptis juga beritakan hal yang sama, bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Lalu orang-orang Farisi, mereka datang kepada dia dan bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa ajaran Yohanes? Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Kalau kita sudah ubah cara berpikir kita sudah menyesal, kita sudah menangis, kita sudah banyak salah, lalu kita mau bertobat, hasilkanlah buah dari pertobatan itu. Misalnya kita lihat, Tuhan, bepung hidup seperti ini, usia sebegini, tapi kita masih malas berdoa. Beta mau bertobat Tuhan, beta mau rajin berdoa. Berarti apa yang harus lakukan? Rajin berdoa. Beta tahun-tahun yang lalu pemalas pergi gereja, pemalas pergi ibadat, sekarang beta mau bertobat. Apa yang lakukan? Pergi beribadat, pergi ke gereja. Lakukan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Jadi mari kita renungkan yang pertama Bapak Saudara, kalau kita mau bertobat, alasannya apa? Alasan itu sangat penting. Alasan itu akan membuat kita tetap bertahan, tetap konsisten, meskipun tidak mudah. Karena ingat, Yesus minta kepada kita standar hidup yang lebih dari dunia ini. Karena namanya standar hidup kerajaan surga. Standar hidup kerajaan Allah. Yesus mati bagi kita, bukan supaya kita hidup sama seperti dunia ini. Amin. Itu yang Roma 12 ayat 2 katakan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yesus mati bagi kita, bukan supaya kita santai-santai dengan hidup ini. Yesus mati bagi kita, supaya kita melakukan apa yang Dia mau kita lakukan. Saja kita membaca Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Baru-baru saya mendengar ada satu video ya, saya nonton satu video. Di situ ada seorang hamba Tuhan yang dia mengutip, kalau tidak salah dari Filipi 2 ayat 14 kalau tidak salah. Dikatakan bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu gitu. Nah, beberapa orang itu salah memahami maksud firman Tuhan itu. Dikatakan begini, seolah-olah kalau kita tidak bekerja, kita tidak selamat. Gitu. Padahal teks asli dari tetaplah kerjakan keselamatanmu. Keselamatan itu, minta maaf saya minta izin, dalam bahasa Inggris dikatakan begini, bukan work for, tapi work out. Jadi bukan bekerja untuk, tapi bekerjalah, work out apa ya, seperti kerja habis-habisan lah gitu, kerja all out, ya kerja sepenuh-penuhnya begitu maksudnya. Karena kita ini diselamatkan karena kasih karunia, karena anugerah. Kita istilahnya terima jadi begitu. Siapa yang percaya kepada Kristus, dia diselamatkan dalam anugerah Allah. Tadi dalam Yesus 2 dikatakan bahwa itu bukan hasil usahamu. Allah sangat mengasihi kita sehingga Dia mengeruniakan kepada kita, Dia memberi kita hadiah keselamatan itu. Lalu orang di luar Kristen banyak protes. Bahkan mungkin ada juga orang Kristen yang masih memakai konsep hukum Taurat. Apa itu konsep hukum Taurat?
Paulus di dalam tulisannya dia sangat bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia mengoreksi ajaran hukum Taurat. Hukum Taurat itu prinsipnya begini, barang siapa yang melakukan, dia selamat. Tetapi kita tahu dalam sejarah ini, kita tahu dalam hidup ini, kita tahu dalam Alkitab bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi semua tuntutan hukum Taurat kecuali Yesus Kristus. Makanya dia katakan di kayu salib, sudah selesai. Nah, lalu orang bilang begini ya, enak sekali ya jadi orang Kristen ya, masuk surga gampang-gampang. Karena mereka berpikir bahwa untuk masuk surga kita harus kerja susah payah begitu. Lalu kalau kita harus kerja susah payah, pertanyaannya, lalu untuk apa Yesus mati bagi kita? Untuk apa dia datang? Untuk apa dia mati? Jadi ada orang kasih rumus seperti ini ya. Misalnya kalau kita buat rumus matematika, selamat sama dengan anugerah Allah tambah usaha manusia. Tapi Alkitab katakan apa? Selamat sama dengan anugerah Allah saja, titik. Makanya ada semboyan dalam kekristenan, sola gratia. Hanya anugerah saja. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Allah. Tetapi ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita terima anugerah, lalu kita tidak bekerja, kita membuat anugerah itu menjadi murahan dan itu salah. Ketika kita sudah menerima anugerah itu, bukti bahwa kita orang yang diselamatkan, kita akan bekerja sungguh-sungguh. Karena kita sudah terima anugerah. Makanya di ayat ini dia katakan apa? Pertama dia bilang ayat 8, Efesus 2 ayat 8 dikatakan bahwa sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Lalu ayat 9, lalu ayat 10 dia katakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya, orang yang belum diselamatkan di dalam Kristus, lalu dia berbuat baik, perbuatan baik dia sama dengan dosa di hadapan Allah. Amin. Jadi ketika kita di dalam dosa, kita tidak tahu bagaimana cara berbuat baik. Begitu. Makanya kita harus diselamatkan dulu. Setelah diselamatkan, baru kita tahu bagaimana harus berbuat baik. Bukankah banyak orang yang ketika mereka bertobat, mereka punya kesaksian seperti itu. Dulu ketika punya banyak harta, hidup di luar Kristus, apa yang dia lakukan? Harta itu dia habis-habiskan. Lalu setelah dia bertobat, terima Kristus, harta yang ada dia pakai untuk melayani Tuhan. Dulu sebelum bertobat masih sehat kuat, hidup di dalam dosa. Bikin rusak tubuh. Tapi setelah bertobat dalam Kristus apa yang dilakukan? Jaga diri ini baik-baik untuk melayani Tuhan. Jadi orang yang di luar Kristus perbuatan baiknya sama dengan dosa. Itulah yang dikatakan dalam Yesaya, kesalahan kami seperti kain kotor di hadapanmu. Sekalipun kami saleh sama dengan kain kotor. Karena itu kita harus diselamatkan dalam Kristus hanya oleh anugerah. Nah sekarang kita diselamatkan hanya oleh anugerah, jadi kita bilang kita masuk surga, kita harus berjuang bersusah payah, tidak akan pernah ketemu pintu surga. Karena kita tidak tahu bagaimana berbuat baik. Sekarang kita seperti jalan dalam gelap. Orang yang misalnya tiba-tiba ini mati lampu, gelap gulita, kita tahu tidak jalan keluar. Tabrak sana, tabrak sini. Baru-baru contoh kasus yang di mana? Kanjuruhan. Ketika yang heboh masalah bola, ketika tembak gas air mata, orang bikin apa? Tidak tahu pintu keluar lagi, tabrak sana tabrak sini. Gitu. Itulah orang yang di luar Kristus. Lalu kita lihat orang ini dia pembaik, lebih baik dari orang Kristen. Iya menurut kita. Tapi di hadapan Allah itu dosa. Makanya kita harus diselamatkan supaya berbuat baik. Jadi dalam kekristenan diselamatkan untuk bisa berbuat baik, bukan berbuat baik untuk selamat. Kita sudah menerima anugerah, lalu kita ada orang bilang, kok jadi Kristen gampang sekali ya diselamatkan hanya percaya Yesus. Bukan gampang. Sekarang kalau misalnya minta izin, misalnya adik Kelvi punya utang 100 juta, tidak bisa dibayar misalnya. Lalu sedikit lagi ini orang yang punya hutang nih datang, kalau tidak bayar akan dijadikan budak. Atau dijual kemana misalnya. Lalu ada orang yang bermurah hati datang ke Kak Kelvin untuk mana lupa hutang, siapa yang hutang beta bayar 100 juta. Pertanyaannya, adik Kelvin masih punya hutang tidak? Masih punya hutang? Hutangnya berapa?
Itu orang sudah bayar 100 juta. Ini, bayar itu, beta bayar, kasih kasih uang ke yang orang yang lu berhutang. Adik masih punya hutang tidak? Ya? Masih punya hutang tidak? Oh, hutangnya sudah dibayar, masih punya hutang tidak? Mungkin dia bilang masih punya hutang kepada orang yang tadi tebus. Tapi orang itu tanpa apa? Beta kasih gratis, tak usah ganti. Masih punya hutang tidak? Tidak ada. Dia sudah dinyatakan apa? Merdeka. Bebas. Setuju? Sekarang kita punya hutang kepada Allah. Lalu Allah sendiri datang, saya bayar hutang kamu. Kita bebas tidak? Bebas. Makanya kita bilang kita orang merdeka di dalam Kristus. Tapi jangan gunakan kemerdekaanmu untuk hidup dalam dosa. Jadi orang yang paham betul, sadar betul anugerah, dia tidak akan hidup dalam dosa. Bukan karena dia tidak bisa. Ingat, boleh beda dengan bisa. Betul ya? Jangan mencuri, tidak boleh mencuri. Tapi orang bisa mencuri tidak? Bisa. Tapi aturannya apa? Tidak boleh mencuri. Kita masih bisa hidup dalam, masih bisa jatuh dalam dosa tidak? Masih bisa. Tapi boleh tidak berdosa? Tidak boleh. Karena kita sudah diselamatkan dalam Kristus. Jadi itu bukan enak-enak saja gitu. Karena sudah ada orang yang mati ganti kita. Itu bukan enak-enak. Orang yang tidak tahu diri itu yang menganggap remeh anugerah Allah. Makanya dalam Roma pasal 2 dia bilang, pasal 2 ayat 4 dia bilang begini, apakah kamu mau anggap rendah kasih karunia Allah itu? Ini standar hidup kerajaan Allah. Bagi orang-orang dalam Kristus, minta maaf saya tidak bermaksud menghakimi, tapi bagi Bapak Mama Saudara yang diberi anugerah oleh Roh Kudus, oleh Allah untuk pahami akan memahami ini. Karena ini ajaran untuk orang-orang yang ada dalam Kristus. Dan saya percaya kita semua di sini ada dalam Kristus. Dan Roh Kudus akan membuat kita mengerti pengajaran seperti ini. Kita diselamatkan karena anugerah, bukan gampang-gampang. Yesus itu jalan salib, menderita. Yang tadi saya bilang, secara fisik dia hancur-hancuran. Dia bilang tubuhku dihancurkan, darahku dicurahkan. Secara psikis dia punya orang terdekat, orang percaya mengkhianati dia. Secara spirit rohani dia berteriak, ya Allahku mengapa engkau tinggalkan aku? Dia menderita, tidak ada yang lolos dari hidupnya. Lalu kita bilang, enak lah mau solo gampang-gampang. Karena percaya, aku dia sudah bayar kita punya hutang. Makanya dia bilang, saya sudah beli kamu dengan harga lunas. Hutang dosamu sudah dipakukan di atas kayu salib. Lunas. Ketika Yesus berteriak, sudah selesai, itu surat hutang kita sudah terpancang di kayu salib. Lunas, kamu merdeka. Bapak mau cara sederhana pahami begini. Waktu Pilatus bandingkan Barabas dengan Yesus, tahu kisahnya ya. Barabas itu penjahat yang siap dihukum mati. Mungkin juga bisa jadi dia termasuk orang yang akan disalibkan. Lalu ketika Pilatus bilang, sesuai aturan adat kita, satu orang akan dibebaskan di hari Paskah. Lalu apa teriak orang-orang Yahudi saat itu? Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Apa artinya? Artinya Yesus ambil posisi Barabas, lalu Barabas kemana? Kamu pulang sudah. Nah sekarang siapa yang berani tuntut Barabas? Dia bilang tidak adil, masa dia penjahat bunuh orang kok dia dibebas? Siapa yang berani tuntut? Tidak ada. Hukum dunia mengatakan dia bebas. Kenapa? Karena sudah ada orang yang ganti dia. Nah itulah kita. Ketika kita mungkin dihakimi oleh iblis, kita katakan, atau Allah lihat, dia sudah digantikan oleh anak saya. Dia merdeka. Ketika kita digoda oleh iblis untuk jatuh dalam dosa, katakan, saya orang merdeka. Yesus sudah mati ganti saya. Itu pernyataan iman. Alkitab bilang apa? Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Itu penting. Jadi ketika kita melawan godaan iblis, hanya dengan pengakuan, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, iblis takut yang kita. Karena Allah menerima pengakuan kita itu. Makanya dalam Roma 10, 9 dan 10 dia bilang apa? Yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, bahwa Yesus sudah mati bagi kita, dia datang dalam dunia sebagai manusia, dia mati bagi kita, akan diselamatkan. Saya tutup dengan bagian Bapak Mama Saudara. Ya. Ini bagian penutup. Nah, seringkali setelah kita percaya ini, kita terima ini, kita sangat mudah jatuh dalam dosa karena apa? Karena kita terlalu sibuk. Kesibukan itu, coba Bapak Mama Saudara perhatikan baik-baik rutinitas kita.
Kesibukan itu akan menjauhkan kita dari orang-orang yang kita kasihi. Setuju? Dari keluarga kita, suami, istri, anak, bahkan dari Tuhan. Karena tuntutan kesibukan. Hati-hati dengan kesibukan. Bagaimana caranya Firaun membuat orang Israel jauh dari pikiran untuk pergi ke Gunung Sinai dan beribadah? Caranya apa? Tambahkan pekerjaan mereka. Supaya mereka jangan pikir tentang beribadah. Hati-hati dengan kesibukan. Banyak orang setelah usia-usia tertentu, setelah menyelesaikan masa tertentu, banyak sekali penyesalan karena apa? Terlalu sibuk. Kalau kita mau tanya Tuhan, mungkin Tuhan akan menjawab begini, saya panggil kamu bukan untuk sibuk. Saya panggil kamu untuk bersekutu dengan saya. Saya berikan orang-orang yang kamu kasih di sekitar kamu supaya kamu punya waktu dengan mereka. Bukan untuk sibuk. Karena makan, minum, pakai sudah saya sediakan. Kamu butuh apa? Apa yang kurang? Kita lihat buktinya dari bagaimana Tuhan menuntun Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Apa yang mereka tidak punya apa-apa, betul ya? Bahkan mereka punya harta pun, mereka keluar dari Mesir itu sebagai orang kaya. Betul tidak? Amin? Mereka minta hak emas perak dari orang Mesir, dikasih, apapun dikasih gitu. Tetapi semua itu tidak bisa kasih mereka makan dan minum di padang gurun. Seperti kita baru-baru ketika COVID, uang sebanyak apapun tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu punya kebutuhan makan, minum, pakai, itu saya sediakan. Mau makan saya kasih, mau minum saya kasih, bahkan dari gunung batu saya kasih keluar air. Kamu punya pakaian dan kasut itu tidak rusak selama 40 tahun. Saya pelihara, apa yang kurang? Kesibukan itu seringkali membuat kita menyesal di kemudian hari. Kalau sudah terlalu sibuk, ambil waktu menyendiri dengan Tuhan. Tenang di kamar, tenang di rumah, kalau lagi mungkin di kantor atau di mana, di tengah jalan, parkir sedikit, lalu tenang dan tanya Tuhan. Saya dulu waktu rumah masih di bawah mata, saya waktu masih di sekolah itu keluar dari rumah jam 6 pagi, lalu pulang dari sekolah rata-rata jam 5, jam 6 sore, lalu lanjut pelayanan, karena pelayanan saya terkonsentrasi di Konino, mau pulang ke bawah mata terlalu jauh, jadi saya akan lanjut pelayanan, pulang sampai rumah itu kadang-kadang jam 10-11 malam. Dengan motor, di jalan saya akan seringkali berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Saya tanya, Tuhan, semua kesibukan saya ini berarti tidak di hadapan Tuhan. Saya capek, saya lelah. Karena keluar rumah dengan seragam jam 6 pagi, masuk rumah jam 11 malam dengan seragam. Saya capek, 3-4 tahun seperti itu. Apakah saya punya kesibukan ini berarti atau saya terlalu bikin sibuk diri di hadapan Tuhan? Seolah-olah saya mau suap Tuhan dengan pelayanan saya yang begitu banyak. Tapi terakhir saya juga masuk rumah sakit. Ya. Di situ Tuhan ajar saya banyak hal. Tuhan memanggil kita bukan untuk sibuk. Tuhan memanggil kita bukan sekedar mengejar keberhasilan. Tapi Tuhan memanggil kita untuk setia dengan Dia. Nah, mari kita sungguh-sungguh merenungkan bagian ini ya, kesibukan kita dengan Tuhan. Kesibukan kita begitu banyak hal. Ketika Yesus mengkritik Marta, dia bilang apa? Kamu terlalu sibuk, khawatir dengan kesibukanmu. Hanya satu yang perlu, dengar firman Tuhan. Saya tutup dengan pernyataan ini, Bapak-Bapak Saudara. Pelayanan yang dilakukan tanpa mendengar firman Tuhan, tanpa berdoa kepada Tuhan, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi pelayanan adalah dengar firman Tuhan, lalu lakukan apa yang didengar. Itulah inti cerita Marta dan Maria. Yesus bilang Maria memilih apa yang benar. Kenapa? Karena dia memilih dengar dulu suara Yesus. Baru dia pergi lakukan. Tapi apa yang lakukan Marta? Marta itu agak naif. Kenapa? Karena dia yang undang Yesus, bukan Maria yang undang Yesus. Marta undang Yesus, Yesus datang, Marta sibuk di belakang. Karena dia pikir mungkin Yesus sudah murid-murid kelaparan mungkin, atau apa mungkin, kurang apa. Tapi Yesus bilang itu, kamu terlalu khawatir. Jadi bagi kita, malam nanti kita pulang, mungkin kita berdoa, kita tidur, besok pagi, sebelum segala tuntutan kesibukan, ambil waktu dengan Tuhan lebih dulu. Siang-siang hari pun setelah di tengah-tengah kesibukan, ingat, 1-2 menit, atau ya angkat hati kita ingat Tuhan. Selalu sediakan waktu untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita tenang sebelum kita berdoa.